Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiharoh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di LP3 UIN Salatiga. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang saya laksanakan di SMP Negeri 3 Garung pada kelas 9 dengan materi kasih sayang terhadap sesama dengan menggunakan model pembelajaran berbasis project based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dengan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama dulu. Untuk kelas dipimpin berdoa. Kita duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Setelah ini, Ibu mau mengabsen dulu untuk hari ini. Ada Adrianto Surya Pratama, Hafiz Rahmat, Ahmad Rahadian. Tidak berangkat. Sakit ya? Ya. Saya tidak berangkat. Jadi hari ini yang tidak berangkat dua anak ya. Yes. Sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan sehingga minggu depan bisa berkumpul kembali dengan kita dan belajar bersama lagi. Amin. Tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Melanjutkan materi di mana minggu lalu kita sudah mempelajari bersama, di mana hari ini kita pertemuan ketiga untuk pembahasan materi makna kasih sayang terhadap sesama. Dalam Al-Quran, bagaimana kita harus menyayangi sesama manusia, dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat berapa ya? Ayat 36. Di mana di sana dijelaskan bahwasanya apa? Kita itu perlu berlaku baik. Berlaku baik itu kepada siapa saja, boleh ke fakir miskin, kepada ibu sabil atau musafir, kepada siapa orang tua, saudara, terus siapa anak yatim, dan siapa lagi, dan banyak itu kasih sayang semuanya itu targetnya ada banyak tidak hanya kalian menyayangi sesama saja, tapi kalian juga perlu bagaimana kalian bisa menyayangi diri kalian sendiri. Kalian boleh menyayangi orang lain, tapi juga jangan lupa kalian juga harus bisa menyayangi diri sendiri. Contohnya bagaimana menyayangi diri sendiri itu? Nah, contoh menyayangi diri sendiri itu contohnya dengan kalian makan tepat waktu. Itu sudah sayang terhadap diri kalian sendiri. Bagaimana sih cara kita menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama? Ya, sebutkan dia. Menjaga komunikasi yang baik dengan orang lain, menunjukkan empati, yaitu memahami perasaan orang lain dan mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Membantu sesama, yakni dengan cara menawarkan bantuan saat dibutuhkan,
baik dalam bentuk fisik, emosional maupun finansial. Ya, betul sekali. Itu bagaimana cara-cara kita agar bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Saya menyebutkan hikmahnya, ya, sama Menciptakan masyarakat yang kompak dan aman, menciptakan hubungan yang harmonis, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. itu beberapa contoh. Tentunya tidak hanya itu, masih ada banyak. Saya mau bertanya, kalau dalam kelas atau lingkungan sekolah tiba-tiba kalian melihat teman kalian yang sedang bersedih, kira-kira apa yang mau kalian lakukan? Menghibur. Bagaimana cara menghiburnya? Bercerita, mengajak ngobrol. Nah, itu adalah salah satu bentuk sikap, contoh yang nyata. Bagaimana kalau teman kalian ada yang sedang sedih, bagaimana cara menghibur? Sikap kalian, jadi kalian sebagai teman itu seharusnya bisa, ya, bisa menghibur dan memberikan motivasi supaya teman kalian juga nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah apa? Setelah kita yang pertama mengetahui dari semua siswa memahami pengertian dari kasih sayang terhadap sesama, kemudian bagaimana cara menumbuhkan rasa kasih sayang itu, dan yang kedua adalah apa? Diharapkan semua peserta didik itu bisa mencontohkan sikap kasih sayang terhadap sesama itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah kalian membuat proyek, yaitu mengkampanyekan dalam bentuk karya, satu quotes, kemudian player. Yang ketiga adalah membuat mind mapping yang nanti ada hubungannya dengan kasih sayang terhadap sesama dan nanti akan di-upload di media sosial. Kalian merasa penting. Kira-kira kenapa? Hubungannya dengan materi selanjutnya, kita baru saja mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Kemudian apa relevansinya dengan materi kasih sayang terhadap sesama? Kira-kira semua perbuatan yang ada di dunia yang kita lakukan itu semuanya akan dicatat, entah itu dicatat dalam bentuk kebaikan atau amal kebaikan perbuatan kita di dunia juga akan ditimbang di sebuah produk kampanye itu kan berarti menunjukkan kepada masyarakat umum, kepada orang lain, nah materinya tentang hari kasih sayang. Nah, tadi kita sudah pelajari bersama tentang tujuan hari ini juga sudah. Nah, tugas kalian pada hari ini adalah membuat produk. Produknya yang pertama yaitu mind mapping. Untuk kelompok kemarin sudah saya bagi, ya. Saya sudah membaginya berdasarkan minat belajar kalian masing-masing. Jadi kelompok yang sudah dibentuk nanti boleh langsung berkumpul dan kalian membuat produknya sesuai dengan apa yang sudah kalian pilih pada minggu lalu. Nah, produk yang pertama yaitu membuat mind mapping atau peta konsep. Boleh juga disebut peta materi. Itu tentang isinya itu tentang materi kasih sayang terhadap sesama. Contohnya seperti di sini. Semuanya lihat, ya. Nah, kalau bisa dilihat, nah ini gambar nanti boleh kalian sesuaikan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kalian membuat flyer. Flyer itu seperti poster tapi menggunakan teknologi. Nanti kalian boleh menggunakan aplikasi Canva. Silahkan hari ini kalian langsung bergabung dengan kelompok sesuai minat yang sudah saya minta bagi kemarin, ya, pada minggu lalu sudah kita bagi. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya. Saya akan membagikan satu lembar soal dan satu lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti akan saya bagi masing-masing. Jangan lupa lihat instruksinya apa yang disuruh dibuat, soalnya dibaca, dipahami betul.
Yang sudah selesai, silahkan untuk gambarnya semuanya diposting di Instagram, pakai Instagram kelas saja, diwakilkan salah satu, oke? Kemudian nanti untuk tahap presentasinya, nanti presentasi lewat grup kelas saja. Kemudian kalau sudah dipresentasikan di grup kelas, nanti masing-masing memberikan reaksinya menunggu instruksi dari saya. Jadi silakan semuanya diselesaikan, diposting semua. Yang sudah selesai memposting, silakan langsung tempat duduknya, kembali seperti semula seperti tadi. Saya punya satu permainan, namanya itu permainannya adalah klep bumbu. Instruksinya ada klep bumbu. Kalau saya bilang klep berarti kalian tepuk tangan. Kalau saya bilang bum berarti kalian memukul meja. Kalau saya instruksinya bum itu artinya satu meja dua orang memperebutkan satu buku yang ada di meja itu. Paham? Paham. Konsentrasi. Ya, siap? Bisa dimulai? Siap. Tengah-tengah, biar aja tengah-tengah. Siap? Oke. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. 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 Boom. Bukunya diangkat dan dapat. Oke, satu kali dihitung ya, nanti ya. Taruh lagi di depan. Taruh di depan. Sejak saya mulai lagi. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Boom ya, ada 7 gambar, silahkan kalian berikan penilaian masing-masing untuk hasil dari karya teman-teman kalian. Reaksi terbanyak itu dari kelompok 11 reaksi, betul ya? Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 8. Oke, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Asik tidak? Asik. Dari kegiatan kita pada hari ini, semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pada saat pemberian materi semuanya juga mengikuti dengan baik, meskipun ada beberapa yang masih fokusnya itu masih kurang. Nah, itu nanti bisa kita perbaiki lagi. Setiap pertemuan, setiap pembelajaran kita tetap harus terus selalu evaluasi baik untuk kalian, dan juga nanti saya juga akan mengevaluasi diri saya sendiri. Oke, dari tadi proyeknya, dari segi proyek kalian sudah membuat semaksimal mungkin, sudah diupload, sudah diberikan reaksi terbanyak, sudah ditemukan ada. Kalian semua sudah bekerja sama dengan baik. Masing-masing dari setiap kelompok perannya itu ada, meskipun ada beberapa kelompok. Dari pembagian peran itu semuanya belum. Nanti akan saya bagi satu-satu, silahkan nanti dijawab. Pertanyaannya akan saya share lewat grup WA juga. Oke, saya share pertanyaannya, nanti dijawab. Oke, semuanya boleh dilihat akhirnya. Oke, itu ada pertanyaan refleksi, silahkan kalian baca dan kalian tuangkan dalam kertas yang mau saya bagikan. Yang sudah selesai nanti langsung ditempel di depan. Silakan siapa yang mau maju ke depan untuk perwakilan membacakan satu kesimpulan dari temanmu Acak. Boleh pilih Acak, silakan yang mau maju. Ya, siapa? Tidak usah disebutkan namanya, kamu baca salah satu kesimpulan milik dari sekian banyak ini, bacakan. Ya, dibacakan.
Enggak, langsung kesimpulannya aja. Ya, dari ini saya memahami bahwa makhluk PAI mengajarkan kita untuk berbuat baik. Baik, demikian tadi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, yang kita dapatkan, semuanya bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan yang terlebih adalah apa? Apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah dan juga di rumah. Untuk pembelajaran minggu depan, insya Allah kita semua akan mempelajari tentang materi penyembelihan hewan kurban dan juga akikah. Sambil kalian mencari referensi yang banyak, kita belajar lagi untuk minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan.